Sobat Kesmas, kembali lagi di podcast program studi kesehatan masyarakat ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nada Amira selaku dosen tetap Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua, khususnya di Prodi Kesmas. Hari ini kita juga ada Ibu Pito Pratiwi Malau, dan istimewanya hari ini kita kedatangan kakak-kakak tingkat akhir dari program studi kesehatan masyarakat. Ya, boleh diperkenalkan dulu kakak-kakak. Oke, terima kasih Ibu atas kesempatan dan waktunya. Perkenalkan, nama saya Sylvia Sri Anggreni. Saya dari program studi kesehatan masyarakat Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. Di sini saya udah tingkat 4 atau tingkat akhir, yang dimana kesibukan saya pada saat ini sedang menyusun skripsi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sofia Januarti Sinura. Saya mahasiswa dari program studi kesehatan masyarakat dari Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. Saat ini saya berada di semester 8 atau tingkat 4, sama seperti Silvi. Saya juga sedang menyusun skripsi saya. Oke ya, jadi kita hari ini lebih spesial ya, lebih menarik karena kalau biasanya mahasiswa itu jadi hostnya, nanya-nanyanya narasumbernya adalah dosen, pakar-pakar. Nah kali ini kita kasih kesempatan untuk para mahasiswa gimana memberikan tanggapan-tanggapannya untuk prodi kesehatan masyarakat ya. Jadi kalau kakak-kakak tingkat akhir berarti insya Allah bulan ini akan wisuda ya, akan menyandang sarjana kesehatan masyarakat. Nah sebelum meninggalkan kampus nih ya kan, nanti ya kan, supaya mengingat-ingat kembali gimana sih pengalamannya ya selama ada di Deli Husada, khususnya di prodi kesehatan masyarakat. Ya boleh siapa? Silvi atau Sofi, silahkan. Silvi dulu ya Bu. Kalau tentang pengalaman ya Bu, yang kami dapatkan itu justru sangat banyak, terus dan menariknya seru juga, apalagi terkait tentang perkuliahannya nih Bu. Nah ternyata teman-teman semuanya, kalau perkuliahan di Deli Husada ini nggak semata-mata hanya secara teori saja. Kami diberikan kesempatan untuk belajar secara langsung ke lapangan. Nah pasti kan kalau kita belajar secara langsung, otomatis kita lebih dapat nih memahami, oh seperti ini gitu kan. Nah salah satu saja nih ya, sebenarnya banyak banget perkuliahan yang seru-seru banget kan. Cuman salah satu aja yaitu perkuliahan promosi kesehatan. Nah mungkin kalau pada promosi kesehatan itu, kalau di secara teori kita hanya membahas bagaimana sih cara pendekatan diri kepada masyarakat. Nah tapi kami diberikan kesempatan nih untuk bisa langsung datang ke sekolah ya, ke sekolah yang ada di dekat Deli Tua ini, di dekat kampus kita ini, untuk melakukan penyuluhan kesehatan. Nah salah satu yang kami sering bawakan yaitu cara cuci tangan yang baik dan benar, terus pencegahan gigi berlubang, dan masih banyak lagi deh topik-topik kesehatan yang biasa kami bawakan. Terus juga kami sering ke masyarakat ya untuk melakukan suatu penyuluhan, karena kan kesehatan masyarakat ini identik dengan masyarakat ya. Jadi kita harus tahu nih apa sih permasalahan yang ada di masyarakat kita, sehingga kita melakukan pencegahan seperti itu Bu. Jadi kalau di Kesmas ini nggak semata-mata hanya teori, tapi kita bisa langsung mengimplementasikannya langsung ke lapangan seperti itu Bu. Lebih kompleks ya, menyeluruh. Iya, Bu, jadi betul. udah pernah ngerasain tugas-tugas di lapangan. Berarti Iya, betul. memang banyak tugas tapi pasti ke lapangan Bu, ya. seperti itu, Bu. Oke, kalau menurut Sofi ada yang mau ditambah Sof? Mungkin kalau saya Bu, sama seperti Silvi Bu, di Kesmas Deli Husada ini kita bukan hanya belajar teori ya Bu, turun ke lapangan, praktikum, ada juga kayak dosen-dosen tuh mengajak kita untuk lebih aktif dalam berperan sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat gitu, melakukan penyuluhan seperti yang bilang Silvi. Saya pribadi Bu ada pengalaman pernah mengikuti kegiatan dari program Kemendikbudristek, yaitu program PMM Pertukaran Mahasiswa Merdeka Bu. Awalnya jujur saya takut dan ragu gimana ya nanti saya waktu program PMM, karena kan saya dari kampus swasta kan Bu, terus ngikutinnya di kampus negeri. Tapi ternyata saya salah Bu, saya salah kalau saya takut, karena dari pengalaman-pengalaman yang saya dapat di kampus ini, di Prodi Kesmas ini, saya bisa mengikuti pembelajaran di kampus yang saya mengikuti PMM Bu. Jadi menurut saya
bekal dari kampus ini untuk dibawa ke kampus lain itu memang bisa Bu diterapkan juga bermanfaat. Dukungan dari kampus juga sangat baik Bu, mulai dari pemberian informasi tentang program-program yang ada, tentang perlombaan-perlombaan untuk mahasiswa Kesmas, baru pembimbingannya Bu, kami dibimbing Bu selama mulai dari awal proses pendaftaran hingga kami mengikuti program PMM. Kami sering kayak ditanya kabarnya gimana di sana, bagus gak, ada kendala nggak, sebagaimana ya Bu. Jadi kayak menurut saya bagus sih Bu sama saya berkuliah di sini gitu Bu. Oke ya, jadi udah merasakan ya keseruannya setelah menjalani 8 semester ya kuliah. Nah berarti kan untuk bulan-bulan ini lagi sibuk-sibuknya skripsi ya untuk kakak-kakak tingkat 4. Boleh cerita gimana sih skripsinya saat ini, gimana perkembangannya, apa sih yang kalian lakukan ya sebelum menuju nanti jadi sarjana kesehatan masyarakat? Oke, mungkin dari saya dulu. Saat ini saya sedang mengerjakan skripsi di bab 4 sampai bab 6 Bu. Dulu kemarin semester 7 saya mengambil peminatan kesehatan lingkungan. Kan sering belajar di lab gitu kan Bu, sering praktikum. Jadi saya tertarik untuk melakukan penelitian eksperimen Bu, di mana saya memanfaatkan biji pepaya itu sebagai biokoagulan Bu. Jadi menurut saya fasilitas di kampus ini, terutama di Prodi Kesmas ini sangat bagus Bu, karena di Prodi Kesmas kita kan punya 2 lab Bu, lab Kesling sama lab gizi. Saya selama penelitian ini sangat terbantu, sangat terfasilitasi oleh fasilitas lab di kampus Bu, karena peralatan yang tersedia di lab Kesling itu cukup memadai Bu. Mulai saya menggunakan oven kemarin Bu, ada neraca juga, ada magnetic stirrer juga Bu. Jadi kayak saya merasa terbantu lah Bu, karena saya bisa mengerjakan penelitian itu tanpa harus di tempat atau di lab lain gitu Bu, karena di prodi kita sudah menyediakan lab sendiri gitu kan Bu, dan dosen-dosennya juga membimbing Bu, bukan cuma memberikan arahan terhadap penyusunan skripsi, tapi juga gimana sih cara melakukan penelitian eksperimennya gitu sih Bu. Ya, jadi ada bantuan ya, jadi bisa nggak usah kita ke lab-lab luar, jadi kita lab sendiri pun udah mumpuni untuk bisa melakukan penelitian. Nah kalau Silvi ada? Kalau dari Silvi terkait tentang skripsi ya Bu, skripsi Silvi memang terkait tentang eksperimen. Namun Silvi tidak menggunakan lab kita karena Silvi ambil terkait tentang pembuatan pupuk gitu, pembuatan pupuk menggunakan air limbah. Namun sedikit banyaknya Silvi sering banget untuk datang ke lab itu, dan Silvi lihat lab itu sangat lengkap. Terus dari segi fungsinya semua berfungsi dengan baik, dan ada satu cerita di mana ternyata dosen-dosen kita, khususnya dosen Kesmas itu sering Bu yang namanya menang hibah kan Bu. Nah jadi mereka itu penelitiannya dibuatkan di lab itu gitu. Nah salah satunya ya Ibu sendiri, Ibu Nada yang menang hibah di mana membuat tentang mikroplastik ya Bu, di mana kita mengukurnya itu juga. Jadi saya rasa selain kampus ini bisa memadai untuk mahasiswa, juga bisa untuk mendukung kreativitas dosen-dosen lain juga gitu loh. Ternyata nggak hanya untuk mahasiswa aja, untuk dosen-dosen, untuk masyarakat umumnya lah, contohnya yang ingin mengecek juga bisa seperti itu. Jadi ya nggak usah ragu lagi, walaupun ini swasta ya memang kualitasnya jauh di atas rata-rata seperti itu Bu. Ya kalau terkait hibah mungkin ya kami memang sama ya satu tim ya, jadi mungkin kalian mahasiswa udah sering ya jadi enumerator. Jadi kalau mahasiswa itu memang kita kasih kesempatan bagaimana mereka bisa mengembangkan kemampuannya baik dalam meneliti kemudian menjadi enumerator. Jadi mereka sudah memang sering kami libatkan dalam hal penelitian termasuk pengabdian. Jadi mereka akan terbiasa ketika nanti dilepas ke masyarakat. Jadi mereka sudah tahu, oh ternyata mengkoordinasi sebuah kegiatan penelitian itu seperti ini, pengumpulan data itu seperti ini. Oh ternyata laboratorium itu untuk menguji, misalnya untuk mengukur berapa kelimpahan mikroplastik itu seperti ini gitu. Nah jadi mereka memang banyak ya dari dosen Kesmas ya, kami dan yang lain juga menyiapkan kalian untuk mampu nanti di masyarakat ataupun di industri itu bisa memang berkarya gitu. Ya, kira-kira ada begitu yang mau ditanyakan? Oke, tadi kan kita udah banyak mengulik mengenai pengalaman ya kan, tentunya dalam hal teori pembelajaran di ruang perkuliahan, kemudian praktek tentunya ketika turun ke lapangan ke masyarakat. Nah tentunya kan tinggal hitungan
hari ya, hitungan Bu. hari kalian akan menyandang status yang baru, gelar yang baru ya Bu, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Boleh dong berikan sedikit motivasi buat adik-adik tingkatnya yang mungkin masih menduduki perkuliahan di semester 4, semester 6. Apa sih kira-kira yang perlu mereka maksimalkan? Gitu dia. Boleh kira-kira? Mungkin buat teman-teman atau adik-adik yang masih berada di semester 4, semester 6, jangan takut kalau kita nanti tuh nggak ada arahan, karena di sini kita terus diarahkan oleh dosen-dosen, terus dibimbing gitu. Jadi tetap semangat, karena kami juga kan sudah melewatinya, sebentar lagi kami sudah lulus dari sini gitu. Di sini tuh pokoknya kita akan dibentuk menjadi yang terbaik versi dari diri kita sendiri. Jadi mungkin dari saya Bu, motivasinya tetap semangat, berikan yang terbaik aja Bu, karena dosen-dosen dan fasilitas di kampus ini sudah cukup baik untuk mendukung kita untuk lebih percaya diri, lebih mandiri, dan lebih mampu ke depannya gitu. Jadi intinya nggak boleh takut untuk Iya, mencoba betul. gitu Iya, ya, betul. karena memang difasilitasi dalam hal pemberian informasi ya, karena mungkin ada kendala-kendala ya. Cukup fast respon ya kalau Iya, kita Bu. di sini ada bapak ibu dosennya ya, nggak ada yang sulit untuk dijumpai dan lain sebagainya ya, jadi sangat-sangat mempermudah sebenarnya ya kan, mempermudah mahasiswa untuk bisa upgrade gitu dia. Kalau dari Silvi? Kalau dari Silvi hampir sama sih Bu sama Sophie. Apalagi ini kami lagi di tahapan penyusunan skripsi ya Bu. Dimana dosen-dosennya itu mudah dihubungin, terus kami dikasih bimbingan arahannya itu perlahan gitu Bu. Dia nggak yang kayak mana-mana gitu. Maksudnya kan ada sekarang dosen memang susah dijumpai gitu kan. Tapi kalau khusus dosen yang di Lusada dia mudah dijumpain. Terus diajarin lah bagaimana cara penyusunan data, pengolahan data, seperti itu Bu. Terus kalau dari segi fasilitasnya untuk adik-adik yang di bawah gitu kan, tingkat 3, tingkat 4, jangan khawatir. Semua untuk fasilitas yang ada di lab itu sudah memadai apabila kalian ingin melakukan penelitian, seperti itu Bu. Oke. Satu lagi, Ya Bu. kira-kira nih ya kan, harapan apa yang kalian harapkan ketika nanti kalian sudah meninggalkan bangku perkuliahan? Tentunya ya mungkin beberapa ada yang mau langsung kerja, ada yang mau upgrade ilmu lagi, mungkin mau lanjut S2 ya kan Bu. Nah, boleh kira-kira berikan harapan-harapan apa kira-kira Harapan untuk setelah tamat dari sini? Iya, tentunya untuk kalian. mungkin kalau saya pribadi harapannya pastinya saya sih ingin bekerja ya Bu. Langsung bekerja ya? Rencananya Bu. Semoga nanti ada rezekinya saya bisa bekerja. Tapi mungkin sembari bekerja juga ada juga rencana kalau ada rezekinya nanti pengen lanjut S2 kalau diizinkan Buat gitu. upgrade ilmu ya. Iya. Kalau boleh tahu mengarah ke pekerjaan yang kemana nih Ya, ke bidang apa gitu. Industri kah, administrasi kah? Karena memang Iya Bu. Kesmas itu kompleks ya Bu Iya. ya. Kita multidisiplin, jadi kemana aja bisa. Bisa. Gitu. Kalau dari Silvi Bu, kalau dari kerjaan ya Bu, sebenarnya Silvi pengen gitu kan awalnya kerja di lapangan gitu. Kesmas bisa nggak gitu kerja di lapangan? Tapi ternyata setelah kami belajar di sini, Kesmas tuh kompleks gitu loh. Bisa di dalam ruangan, bisa di lapangan gitu kan. Jadi semua ilmu-ilmu yang kami pelajari itu tadi nggak hanya berpatokan tentang kesehatan. Jadi kalau teman-teman yang kayak ngerasa masuk kesehatan tapi belajarnya full tentang kesehatan, itu nggak benar sih. Kayak Kesmas tuh kompleks gitu loh. Jadi ya Silvi pengen kayak nanti kalau bisa pun kerjanya kayak di instruksi gitu-gitu loh, konstruksi Ya, ya. di industri ya. Seperti itu. Kalau Sophie? Ya mungkin sama Bu, di lapangan sih pengennya Bu, kayak biar lebih kalau di lapangan itu kan Bu biasanya lebih bertemu sama masyarakat, baru melihat nyata langsung gimana kondisi lingkungan gitu sih Bu, lebih kayak gitu. Iya, lebih tertarik ke bidang pekerjaan yang outdoor ya, Iya, yang di Bu. lapangan ya. Mungkin kalian perlu lebih banyak mencari ya, karena banyak program untuk anak-anak Kesmas ya. Contoh misalnya program WASH itu kan memang didanai dari luar, yang mana kompetensi yang dicari adalah memang anak-anak Kesmas. Nah itu bisa digali lagi apa ya kira-kira persyaratan yang perlu dipenuhi supaya nanti bisa ikut program tersebut. Kalau di masa kami dulu kan Nusantara Sehat ya, yang paling Nusantara booming Sehat. ya. Sampai sekarang Iya, sampai sekarang masih ya, masih ada, terbuka. masih terbuka. Tapi banyak program lain di luar sana yang mana kalian kan udah punya ya, kalian udah punya
skillnya, udah punya kompetensinya, hanya tinggal mendalaminya saja kira-kira apa persyaratan yang perlu dipenuhi supaya bisa menuju yang kalian mau gitu. Jadi sebenarnya nggak usah takut ya mau bakalan kerja di mana, pilihan di tangan kalian masing-masing. Kalian mau mengarah kemana gitu ya. Ya tentunya dibekali dengan keterampilan masing-masing kan gitu ya. Karena lulusan Kesmas bukan dari Deli Husada aja, bahkan banyak persaingannya banyak, peluang kerjanya banyak, saingannya juga banyak. Jadi tergantung masing-masing. Tapi saya rasa untuk semua sistem yang sudah kita jalankan di sini untuk Prodi Kesmas, saya rasa alumni-alumni kita harusnya bakalan pede ya untuk apply ke tempat mungkin yang lebih up gitu ya. Kira-kira ini pesan juga buat kalian, jadi jangan nggak pede gitu. Jangan saja alumni pede apply dan lain sebagainya gitu kira-kira. Ada kira-kira kesan dan pesan yang mau kalian sampaikan untuk menutup podcast kita pada sore hari ini? Silvi, untuk kesannya ya Bu selama berkuliah di Institut Kesehatan Deli Husada ini, khususnya program studi kesehatan masyarakat itu seru, terus menantang. Nah, kata menantang ini bukan berarti kami yang kayak gimana-gimana ya. Menantang tuh kayak harus pengen belajar, takut nggak mau ketinggalan gitu kan Bu. Terus dosennya baik-baik, terus fasilitas yang kami dapatkan juga difasilitasi gitu. Kami mau minta ini, oke, selagi memang dia di ranah pembelajaran. Terus kalau pesannya untuk adik-adik yang masih dalam tahapan pembelajaran, semoga kalian tetap semangat untuk belajarnya. Jangan mudah untuk ngerasa puas, karena di lain-lain hari tuh pasti ilmu tuh bakal terus bertambah gitu ya Bu, seperti itu Bu. Mungkin kalau dari saya sama, kurang lebih sama Silvi. Selama saya berkuliah di Deli Husada Tua ini di program studi kesehatan masyarakat, saya memiliki banyak pengalaman juga. Saya rasa banyak juga ilmu-ilmu yang berharga dan positif gitu ya Bu. Mulai dari pembelajaran yang tadi yang tidak teori aja, ada praktik langsung di laboratorium, ada juga turun ke lapangan ke masyarakat gitu Bu. Kayak saya pribadi juga mengikuti program PMM gitu kan Bu. Jadi kayak saya merasa di sini benar-benar dibangun percaya dirinya, lebih mandirinya gitu Bu. Jadi kami dibentuk untuk lebih siap nanti di dunia pekerjaan bagaimana Bu, karena dampingan dari dosen-dosen juga gitu Bu. Jadi mungkin untuk adik-adik yang masih berkuliah dari tingkat 1 sampai tingkat 3 tetap semangat, jangan pernah menyerah, tetap terus sampai dapat gelarnya nanti. Dan buat calon-calon mahasiswa baru yang mungkin masih bingung, masih ragu gitu Bu, banyak juga mungkin yang udah tahu jurusan ini tapi masih bingung kan Bu, kayak sebenarnya jurusan Kesmas ini apa atau apa gitu. Dulu karena saya juga begitu kan Bu, tapi jangan takut, karena nanti akan berjalan sesuai seiring waktu aja gitu Bu. Kita akan lebih mengenal Kesmas setelah kita belajar bahwa Kesmas ini prospeknya luas dan banyak peluang karirnya gitu Bu. Jadi kami berharap semoga buat teman-teman yang mungkin masih bingung mau ngambil jurusan apa, mungkin Kesmas bisa menjadi pilihan, dan Kesmas Deli Husada juga bisa menjadi salah satu pilihan terbaik untuk teman-teman semua. Oke, terima kasih banyak ya untuk kakak-kakak tingkat 4 hari ini ya. Sudah mau hadir di podcast kita pada minggu ini ya. Podcast kita pada hari ini kita tutup. Semoga kita jumpa lagi ya. Salam sukses untuk kalian nanti yang mau lulus ya. Oke, jumpa lagi minggu depan di podcast program studi kesehatan masyarakat. Bye bye.